Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa dalam ibadah keluarga secara virtual Rabu 30 September 2020. Bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 23 ayat 24 sampai 26. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon padamu Tuhan, penuhilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan memahami firman-Mu dan dapat melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Jemaat, mari berdiri. Saya akan membacakan untuk kita semua firman Tuhan saat ini yang terambil dari kitab Amsal pasal 23 ayat 24 sampai 26 yang menyatakan, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Tema bacaan kita pada saat ini adalah sukacita orang tua. Pada masa Perang Dunia Kedua, tepatnya pada bulan Mei 1952, seorang jenderal kenamaan Douglas MacArthur menulis sebuah puisi untuk putra tercintanya yang saat itu baru berusia 14 tahun. Puisi tersebut mencerminkan harapan seorang ayah kepada anaknya. Ia memberi sang anak puisi indah yang berjudul Doa untuk Putraku. Tuhanku, bentuklah putraku menjadi manusia yang cukup kuat untuk mengetahui kelemahannya dan berani menghadapi dirinya sendiri saat dalam ketakutan. Manusia yang bangga dan tabah dalam kekalahan, tetap jujur dan rendah hati dalam kemenangan. Bentuklah putraku menjadi manusia yang berhasrat mewujudkan cita-citanya dan tidak hanya tenggelam dalam angan-angannya saja. Seorang putra yang sadar bahwa mengenal engkau dan dirinya adalah landasan segala ilmu pengetahuan. Tuhanku, aku mohon, janganlah pimpin putraku di jalan yang mudah dan lunak, namun tuntunlah dia di jalan yang penuh hambatan dan godaan, kesulitan dan tantangan. Biarkan putraku belajar untuk tetap berdiri di tengah badai, dan senantiasa belajar untuk mengasihi mereka yang tidak berdaya. Ajarilah dia berhati tulus dan bercita-cita tinggi, sanggup memimpin dirinya sendiri sebelum mempunyai kesempatan untuk memimpin orang lain. Berikanlah hamba seorang putra yang mengerti makna tawa cerita tanpa melupakan makna tangis duka. Putra yang berhasrat untuk menggapai masa depan yang cerah, namun tak pernah melupakan masa lampau.
dan setelah semua menjadi miliknya, berikan dia cukup rasa humor sehingga ia dapat bersikap sungguh-sungguh namun tetap mampu menikmati hidupnya. Tuhanku, berilah ia kerendahan hati, agar ia ingat akan kesederhanaan dan keagungan yang hakiki, pada sumber kearifan, kelemah lembutan, dan kekuatan yang sempurna. Dan pada akhirnya, bila semua itu terwujud, hamba, ayahnya, dengan berani berkata, hidupku tidaklah sia-sia. Puisi itu adalah sebuah cermin seorang ayah yang mengharapkan anaknya kelak mampu menjadi manusia yang bertuhan, sekaligus mampu menjadi manusia yang tegar, tidak cengeng, tidak manja, dan bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Harapan dan doa Jenderal MacArthur dalam puisi ini adalah harapan dan doa kita para orang tua. Sehingga bila terwujud sama seperti Jenderal MacArthur, kita juga dapat berkata, hidupku tidaklah sia-sia. Kita akan bersorak-sorai, kita bahagia dan bangga seperti tertulis dalam Amsal 23 ayat 24-25. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun tantangannya, mendidik anak adalah anugerah Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan menopang dan memperlengkapi kita. Keberhasilan mendidik anak akan nyata lewat budi pekerti sang anak. Yang dimaksud dengan budi pekerti adalah nilai-nilai luhur seseorang karena kebiasaan yang diterapkan sejak dahulu dan mengakar menjadi sesuatu yang dilakukan sehari-hari. Seseorang yang memiliki budi pekerti akan memiliki moral yang kemudian dapat diwujudkan menjadi sebuah etika yang baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, budi pekerti harus diajarkan sejak dini kepada anak-anak. Budi pekerti diajarkan melalui keteladanan orang tuanya. Kita akan bahagia dan bangga melihat anak-anak kita berbudi pekerti. Kita juga bahagia dan bangga karena mereka tidak akan menjadi anak-anak yang melupakan dan menghina orang tua. Nilai-nilai luhur yang kita tanamkan juga berdampak terhadap orang lain. Seorang Jenderal MacArthur mengajarkan anaknya untuk mengenal Tuhan sebagai landasan ilmu pengetahuan. Seperti tertulis dalam Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Maka sebagai orang tua, kita tidak hanya mendorong anak-anak kita meraih sukses kehidupan, tetapi juga mendorong mereka untuk hidup dengan Tuhan dan berpegang pada kebenarannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.